oleh 3 argumentasi, yakni 1. Derivasi dari konsep kekhalifaan, 2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif, dan 3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah atau kekuasaan. Dalam pandangan Islam, ada 3 faktor yang akan mengakibatkan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fard al-kifayah, yakni asimetri dan kekurangan informasi, pelanggaran moral, dan kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Ruang lingkup peran pemerintah ada 2, yakni upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. Beberapa peran yang harus dilakukan oleh pemerintah, yakni manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah, menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan retribusi kesejahteraannya, melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Ada beberapa peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moralitas Islam, yakni memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral secara keseluruhan, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halal, thayyibah, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian umat. Dan juga peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar, yakni secara umum dapat memastikan dan menjaga mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan pasar sempurna tidak memungkinkan terjadi pasar. Instrumen kebijakan pemerintah ada 6, yakni manajemen produksi dan ketenaga kerjaan di sektor publik. Yang kedua, instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta. Yang ketiga, pricing policy atau kebijakan harga. Yang keempat, kebijakan fiskal. Yang kelima, kebijakan kredit moneter. Dan yang keenam, investasi kekayaan dan surplus sektor publik. Peran masyarakat dalam perekonomian juga ada 3, yakni yang pertama, peran masyarakat pada masa Islam klasik. Yang kedua, rasionalitas peran masyarakat. Dan yang ketiga, ruang lingkup dan instrumen peran masyarakat. Keuangan publik Islam ada 3, yaitu sejarah keuangan publik Islam, masa kekhalifaan Umar bin Khattab Al-Farak, dan karakteristik keuangan Islam. Sejarah keuangan publik Islam pada masa Rasulullah SAW. Sumber utama keuangan negara pada masa Rasulullah SAW ada 4, yakni yang pertama, jizya ialah pajak yang dibayar oleh non-muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa. Yang kedua, haraj ialah pajak tanah yang dipungut dari non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Yang ketiga, ushur ialah barang impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah zakat. Pada masa Rasulullah SAW, zakat dikenakan pada benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen, atau bentuk lain. Benda logam yang terbuat dari perak, binatang ternak yaitu unta,
sapi, domba, dan kambing, berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan, hasil pertanian termasuk buah-buahan, lugota, harta benda yang ditinggalkan musuh, dan yang terakhir, barang temuan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab Al-Farak, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar. Di antaranya adalah masalah Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat dan uzur, sedekah untuk non-muslim, mata uang, klasifikasi pendapatan negara, dan yang terakhir adalah pengeluaran. Karakteristik keuangan Islam. Dalam sejarah Islam, pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah selain zakat dan kharaj yaitu disebut sebagai daribah. Daribah lebih dikenal dengan istilah pajak, adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Daribah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa kaum muslimin, yaitu jika tidak ada harta sama sekali dan kaum muslim tidak ada yang mendermakan. Allah memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar daribah tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan perlengkapan dengan cara yang ma'ruf. Daribah ini diutamakan diperuntukkan sebagai pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi terkait dengan jihad, pembiayaan industri militer dan industri penunjangannya yang memungkinkan negara memiliki industri senjata, pembiayaan para fuqara, orang miskin dan ibnu sabil, pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan untuk kemaslahatan umat. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak dibiayai maka bahaya akan menimpa umat. Dan yang terakhir, pembiayaan untuk keadaan darurat seperti bencana alam dan mengusir musuh.